Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sama gue. Iya, tapi lu ngincer gua. Viral loh, cuy. Kasus ini berawal dari sebuah hotel di kawasan Kuta, Bali. Seorang pria mengancam akan membunuh korban dalam kondisi mabuk. Pelaku dan korban tidak saling mengenal sehingga terjadi perselisihan. Tahap saya, ya, lihat ya, handphone gua diambil. Polisi yang datang membantu menyelesaikan masalah korban dan pelaku. Keduanya dibawa ke kantor polisi, namun pelaku membawa minuman keras ke kantor polisi. 2 pelaku mengaku sebagai wartawan. Kapolresta Denpasar, Bali, Kombes Polisi Leonardo David Simatupang di Polsek Kuta berusaha menenangkan pelaku dan meminta kartu identitas pers. Polisi tidak menyita handphone pelaku dan korban. Dan tidak ada rekam-rekam karena mereka saling merekam, mau memviralkan, sehingga saya sarankan supaya handphonenya diletakkan saja di meja seperti itu, dan kita tidak ada menyita handphonenya. Ini sekali lagi kita tidak ada merampas atau menyita handphonenya, ya, karena kita ingin cepat, karena pada saat itu sudah jam 02.00. Hasil pemeriksaan, para pelaku yang mengaku wartawan dalam pengaruh minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang. Saat ini kasus telah dilimpahkan ke Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Indra Ardi, iNews melaporkan. Tadi apa lu duduk di situ? Lagi rapin, lihat nih dia tadi. Agak tabak aja saya. Turun nih. Turun aja. Sejumlah pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat mengamuk ketika ditertibkan petugas Satpol PP. Petugas tetap memasukkan dagangan sayurnya ke dalam truk meski mendapat perlawanan dari para pemiliknya. Pedagang yang terkena razia tidak terima dagangan mereka disita. Selain menimbulkan kerugian, pedagang juga menilai petugas yang melakukan razia bersikap arogan. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Bekasi mulai gencar dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Pedagang yang berjualan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau depan Pasar Baru Kota Bekasi menyebabkan jalan tertutup sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah setempat telah berupaya menertibkan dengan merelokasi ratusan pedagang ke tempat lain. Namun karena alasan sepi pembeli, para pedagang akhirnya kembali membuka lapak di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Mana bang? Pembelinya aja juga masih berkurang. Nah, kalau abang sendiri sebagai pedagang kaki lima gini di pasar, sebenarnya setuju nggak sih direlokasi sebenarnya? Sebenarnya setuju aja, tapi pada tempatnya bang. Tempatnya kan kurang memadai dia. Di atas ya? Karena fasilitasnya kan masih kurang. Sejak 2 pekan terakhir ini, pihak Pemkot Bekasi melakukan relokasi para pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Kota Bekasi ke area Pasar Baru. Hal ini dilakukan lantaran para pedagang yang berjualan selalu menutup jalan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya, banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa temuan Bapak di mana sih Pak? Temuan Bapak menemukan? Saya waktu itu silaturahmi dengan Kepala PPATK Pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat, kita ngobrol. Di akhir pertemuan itu beliau sampaikan, Kang, hati-hati, Jawa Barat judulnya sudah sangat meresahkan. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat mikro atau KUR fiktif di sebuah bank BUMN. 4 tersangka berinisial MFH, mantan Kepala Cabang Bank BUMN, serta AM, IIS, dan HN yang merupakan collection agent sebagai penyalur KUR mikro kepada debitur. Modus para tersangka menyalahgunakan kewenangan di mana para collection agent mengumpulkan nama-nama calon debitur yakni para petani. Para tersangka mengumpulkan kartu keluarga, KTP, dan buku nikah yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang bank yang saat itu dijabat oleh tersangka MFH. Para tersangka collection agent meminjam KTP para calon debitur dengan memberikan iming-iming untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp200 hingga Rp250.000 per orang. Uang hasil pencairan digunakan oleh para tersangka collection agent untuk kepentingan pribadi. Sementara tersangka mantan kepala cabang mendapatkan imbalan sebesar Rp105 juta. Calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIP yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses, tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN. Akibat perbuatan para tersangka, bank alami kerugian kredit macet dan negara alami kerugian sebesar Rp41,4 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Cegah praktik prostitusi terselubung berkedok warung, petugas gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama TNI Polri mengoptimalkan razia prostitusi ke sejumlah warung kopi dan karaoke tak berizin di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah wanita yang menyediakan jasa prostitusi berhasil terjaring razia di 3 kecamatan di wilayah Sidoarjo. Para wanita penghibur itu menyamar sebagai pelayan warung yang kemudian menawarkan jasa prostitusi ke pengunjung warung kopi. Dalam razia itu, petugas juga menyita belasan botol minuman keras beralkohol yang dijual tanpa izin. Sejumlah wanita yang terjaring razia itu dilakukan tes darah oleh petugas dinas kesehatan sebelum dipulangkan paksa ke daerah asal. Kegiatan ini selain menekan terjadinya penyakit masyarakat, gangguan daripada tibum teranas yang ada di Sidoarjo, juga kita melaksanakan untuk pencegahan terhadap berkembangnya penyakit menular yaitu HIV/AIDS, yang mana diduga
bahwasanya penyebaran penyakit adalah di titik-titik yang menjadi tempat prostitusi. Petugas Satpol PP juga membongkar paksa dan merobohkan sejumlah lapak atau bilik yang digunakan untuk sarana prostitusi.